Video kali ini harga emas penutupan di 2.702 ya. Jadi setelah sentuh high di 2025, habis itu mulai koreksi, naik lagi, habis itu turun lagi. Jadi ini sudah break starternya ya, sudah di break ya. Ini sudah di break. Walaupun sudah di break tapi nggak gitu di list sih belum gitu kuat ya. Jadi takutnya setelah sentuh high, habis itu dia turun lagi, habis itu dia mau naik lagi sebagai cari koreksi ya. Jadi sebelum itu coba saya cari ya trendline dulu, apakah udah pas gak gitu ya. Oke, gini, habis itu coba tarik, apa pas gak? Hampir pas loh. Oke, jadi ini bisa dilihat di sini high, low, high, atas, bawah. Ya udah sentuh ya startnya nih. Ini kan karena supportnya sudah di break, jadi setelah sentuh ada potensi bisa begini ya, lanjut. Jadi ini H1 indikasi bahwa emas ini ada tanda-tanda mau downtrend ya. Tapi nggak tahu apakah dia lanjut atau tidak, atau hanya manipulasi saja atau anomali ya. Oke, sementara ini dia kasih tanda-tanda begini ya, jadi kita tandain ya. Oke, jadi semalam ini memang tidak bisa lanjut naik lagi ya, karena itu ada hubungan dengan tanggal 20. Apa kalian tahu tanggal 20 itu hari apa? Ya, pelantik presiden ya. Jadi ini saya lihat pas sekali ya. Secara daily ini ya, kalian bisa lihat ya. Walaupun impresinya kemarin didorong ke atas ya, habis EP-nya sampai hari Jumat gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini ada yang namanya high-nya ya. Apakah akan terjadi triple bottom ya? Triple bottom. Kalau terjadi, berarti emas ini ada potensi akan retest lagi harga low-nya di 2.537 ya. Jadi kan tahu sendiri ya, emas jatuh begitu dalam karena apa ya? Pemilihan presiden ya, dan setelah Donald Trump menang jatuh. Jadi ini juga timingnya pas sekali. Harganya di daily ini bisa lihat sudah high, sudah atas, habis itu ke bawah, habis itu naik ya. Jadi sudah naik, habis itu juga ketemu ya high-nya di sini ya, daily high price-nya, harga tertinggi di sini ya. Jadi ini ada polanya triple ya, top di situ. Apalagi pas tanggal 20 itu kan Donald Trump akan secara pidato ya, dia akan pidato, bahkan bahas sesuatu ya. Jadi itu akan saya lihat kayak walaupun gini ya, walaupun Senin itu nggak ada news ya, gitu ya, itu akan sangat volatilitas ya. Jadi hati-hati, entah Senin atau Selasa ya, Senin jam berapa atau sisi apa, walaupun ini ada bank holiday ya USD, tapi yang lain itu ya. Jadi Senin atau Selasa itu saya lihat bahwa emas ini, Bitcoin itu akan sangat volatilitas ya, sangat luar biasa ya, karena itu akan terpengaruh kebijakan pemerintah yang sekarang ya, yang terbaru, dan juga akan hubungan dengan geopolitik ya. Jadi yang perlu kita bahas secara logisnya gini ya. Dulu emas sempat ke 1.800 lebih ya. Sebelum itu kan ada gap juga ya di bawah ya. Oke, yang kita tahu itu ya ini ya. Oke. Kita mana ya? 1.800 ya, atau di mana ini? Di sini ya.
ya. Ini yang kita tahu itu kalau nggak salah ya, itu kemarin perang Israel sama Hamas ya. Ya, habis itu sempat didorong ke atas ya, naik tinggi ya. Oke, kita bisa ya, oke, karena perang jadi ini sebagai event ya, naik. Oke. Oke, kita terima nih. Oke. Sekarang kita lihat bahwa gencatan senjata damai ya. Sekarang kita lihat bahwa Israel sama Hamas itu udah damai nih, gencatan senjata nih. Ya. Tapi emas ini malah naik, nggak ada efek nih. Di sentimen itu nggak ada reaksi sama sekali, kan lucu ya kan. Nah, jadi dari di situ kita harus belajar ya. Market itu kita nggak bisa ada patokan, nggak ada kepastian ya. Jadi soal sentimen kita nggak bisa buat apa-apa. Apa kita coba trader ikan teri aja ya. Jadi bisa dipastikan ya, sehiburnya ya tetap ada ya, tetap ditahan ya. Kalau market di belakang market itu ada yang bilang mau uptrend, mau sentimen apapun nggak berguna ya. Kecuali dia biar udah saya mau turun ya, dia ikut turun gitu ya. Hanya orang punya harga yang bisa gerakan ini ya lebih kuat, dia mau apa ya apa. Jadi kita hanya bisa mengikuti ya. Jadi kalau bisa gak usah terlalu pusing soal sentimen atau apa ya, cukup jaga-jaga aja kapan harus masuk, kapan harus keluar gitu ya. Jadi market itu jangan terlalu memikir dia positif, market itu bisa aja negatif ya. Jadi harus nilai negatif ya. Oke, jadi kalau dilihat ini penutupannya merah ya, dan juga ini kan sempat juga tutup merah, jadi ada bearish engulfing tapi tidak continue, malahan lanjut. Nah, ini kan udah terjadi sesuatu yang batal ya, bearish engulfing, karena lebih ke bullish ya, dan naik ya, turun naik, berarti 1 2 3 kali swing ini. Jadi sebagai high low, high low, high low gitu ya, sudah ketemu, habis itu selanjutnya cari high low. Jadi ini kalian bisa lihat ya, di sini ada liquid zona, nah, berarti kan zona sell-nya di sini. Terus ke H1 ini juga bisa dilihat, di sini ada supply zona ya, supply zona. Dan juga ini juga ada break starter-nya. Oke, selanjutnya di sini ada liquid zonanya ya. Nah, low-nya sekitar 2697. Oke. Terus selanjutnya di sini ada harganya ya. Harga low-nya sebelumnya di sini ada di 2691, ada di 2683. Dan juga ada EMA 200 sebagai 2641 harga uptrendnya ya. Kalau sampai di closing ya artinya emas ini mau downtrend. Tapi ini masih belum. Ini cuma tanda-tanda aja di situ ya. Oke. Jadi saya akan menunggu ya, kalau setelah penutupannya momentum bearish ke depannya emas boleh jadi sell. Jadi saat lihat kayaknya dampaknya akan lumayan lama ya, karena lebih ke sentimen ya. Dan di sini juga ada yang namanya high low, dan juga ada demand zona buy dan strong low ya. Di sini low-nya di strong ya, di sini tunggu ya, strong di sini. Ya rasanya tiba-tiba dia turun, di sini ada reaksi untuk buy di sini ya, ataupun sini ya. Jadi kalau strong buy-nya di sini sebagai high risk, medium risk, ini agak aman di situ, jadi banyak posisi ya. Jadi kunci trading ini sebenarnya sabar aja ya, itu aja. Oke, sampai di sini yang saya aku bahas, dan dari